Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Barokatul Aulia Putri dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 0603520032. Cicero adalah filsuf orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi, dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Tentang Cicero. Marcus Tullius Cicero lahir pada 3 Januari 106 sebelum Masehi di Arpinum, sebuah kota perbukitan di tenggara Roma. Dia berasal dari suku Cornelia. Nama Cicero diambil dari bahasa Latin cicer, yaitu nama tanaman sejenis kacang polong yang kaya nutrisi. Nama tersebut dikenakan pada Cicero karena terdapat semacam penyok di ujung hidungnya yang menyerupai buah kacang polong yang disebut cicer. Mulai tahun 79 sampai 77 sebelum Masehi, ia mengunjungi Yunani untuk belajar retorika dan filsafat kepada Posidonius di Rhodes, juga belajar di akademi di bawah Antiochus dan Askalon di Athena. Menurut Plutarch, Cicero adalah siswa yang sangat berbakat yang pembelajarannya menarik perhatian dari seluruh Roma, memberinya kesempatan untuk belajar hukum Romawi di bawah bimbingan Quintus Mucius Scaevola. Cicero remaja pertama kali yang bekerja sebagai auditor Pilo di akademi. Karena bakat dan karakter Cicero yang baik, ia kemudian diminati oleh sekolah Musi, sebuah tempat yang melahirkan banyak negarawan dan pemimpin yang duduk di senat. Di sana ia belajar hukum. Kemudian ia menjadi tentara di bawah Sulla dalam Perang Marsi. Pada tahun 89 sampai 82 sebelum Masehi, Cicero menjadi tentara di bawah Pompeius Strabo dan menunjukkan kemampuannya di pengadilan dalam pembelaannya untuk Quintius. Disusul dengan kesuksesannya dalam pembelaannya kepada Sextus Roscius yang terkait tuduhan pembunuhan keluarga, kemampuan Cicero semakin dipercaya oleh publik, terutama dalam bidang hukum. Ia kemudian bekerja sebagai petugas pemerintahan atau quaestor yang berkantor di Silsila Barat. Kemudian Cicero berganti tugas menjadi pretor. Kedekatan Cicero dengan Pompeius menimbulkan kebencian Marcus Licinius Crassus, namun justru menjadikannya semakin populer sehingga pada tahun 63 sebelum Masehi ia diangkat sebagai konsul. Sebagai konsul, prestasi Cicero semakin melejit karena prestasinya menggagalkan komplotan Lucius Sergius Catilina yang melakukan konspirasi menggulingkan Republik Romawi dengan maksud menggantinya dengan sistem aristokrasi. Hingga pada tahun 43, ketika Cicero berselisih dengan koalisi antara Marcus Aernilius Lepidus dan Antonius, Cicero akhirnya dituntut untuk dibunuh dengan cara dipenggal. Walaupun Cicero melarikan diri, namun tetap berhasil dibunuh dalam pelariannya, menjadi tradisi yang salah satunya diceritakan oleh Plutarkos. Cicero meninggal secara heroik. Karya-karya Cicero. Cicero merupakan pembaru bahasa Latin terbesar di zamannya. Karya filsafatnya sangat terkenal dan berpengaruh. Di antaranya adalah yang tertuang dalam pidato-pidatonya yang berjumlah 57 tulisan, selain 17 fragmen lain. Kemudian karya-karya filsafat, retorika, dan surat-surat tercatat berjumlah kurang lebih 800 buah dan tersimpan baik hingga saat ini. Selain karya-karya tentang filsafat dan tulisan yang terkait politik, sebagai penyair, Cicero menerbitkan puisi-puisi berbahasa Latin. Di antaranya adalah epos berjudul De Consulatu Suo atau On His Consulship dan De Temporibus Suis atau
on His Life and Times, yang merupakan tulisan yang dipakainya untuk mengkritik kekunoan tradisi penyembahan masyarakat Romawi pada zamannya. Cicero dan Etika Stoa. Karya Cicero yang membawa pengaruh terlama dan terpenting adalah tentang kewajiban atau De Officiis, yaitu tulisan dengan semangat Stoa yang banyak membahas tentang perhatiannya sepanjang periode krisis personal manusia dan krisis politik. Menurut Cicero, bahaya bagi masyarakat adalah jika ambisi pribadi sangat mendominasi kehidupan mereka. Dalam hal ini, manusia perlu menyadari bahwa sebuah pelayanan publik akan terlaksana dengan baik jika kepentingan pribadi ditekan sedemikian rupa sehingga kepentingan publik menjadi yang utama. Di dalam diri manusia terdapat emosi yang baik yang disebut eupatheia atau bebas dari hasrat personal. Cicero menyebut constatiae atau bahasa lain dari konstitusi yang mengatakan bahwa negara yang kukuh tidak boleh dikendalikan perilaku manusia yang berhasrat berlebih-lebihan. Sepanjang ada nafsu, selalu ada keinginan yang berlebihan. Sejauh ada ketakutan, selalu ada alasan untuk menghindar. Dan sejauh ada kesenangan, selalu ada kegembiraan. Tusculanae Disputationes adalah rangkaian 5 buku yang ditulis oleh Cicero sekitar 45 sebelum Masehi, mencoba mempopulerkan filsafat Yunani di Roma kuno, termasuk Stoikisme. The Tusculanae Disputationes terdiri dari 5 buku. Yang pertama, tentang penghinaan kematian. Yang kedua, saat menahan rasa sakit. Yang ketiga, tentang kesedihan pikiran. Yang keempat, tentang gangguan pikiran lainnya. Dan yang kelima, apakah kebajikan saja sudah cukup untuk hidup bahagia?